Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu dilakukan selalu. Semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup salibmu telah mengerjakan perkara yang besar bagi kamu. Kau yang melakukan segala sesuatu.
hatiku, hatiku. Amen. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh bersekutu kembali dengan Engkau. Kami boleh bersekutu kembali dengan perkataan-perkataan-Mu. Kami boleh makan daripada firman-Mu, makan dan minum firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap pagi selalu baru, senantiasa. Kami bersyukur dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hidup-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Di dalam setiap persekutuan kami, Engkau selalu menyatakan terang-Mu. Engkau menerangi mata hati kami, sehingga kami dapat memandang segala pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Oke, ya, shalom semua ya. Selamat pagi. Shalom semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Yang di radio ada Pak Sihombing, ada Mama Alexa ya. Itu yang muncul. Di sini ada, iya ada 2 juga. Oke ya, itu yang hadir. Baik, puji Tuhan, saudara. Nah, yang mau cerita pagi ini, boleh, silakan. Tentang apa saja? Silakan. Shalom Henny, shalom Mbak Yeye, shalom Pak Janu, shalom Pak Michelle, Bu Arta. Shalom Pak. Yang belum buka kamera, shalom. Shalom semua. Ya. Ada yang sudah nonton yang saya kirim? Ada yang sampai selesai? Sudah nonton Pak, tapi nggak semuanya. Enggak semuanya. Apa yang saudara tangkap ya dari percakapan itu? Ada yang mau ini cerita dari yang saudara tonton? Kalau saya Pak pribadi, ya semua dipakai Tuhan untuk apalah ya, nggak tidak memandang agama ya kan. Iya. Semua dipakai Tuhan untuk supaya inilah menyatakan dirinya, menyatakan Tuhan itu seperti apa. Itu sih Pak yang saya tangkap. Kita tidak
jangan ini benci sama agama yang lain, membeda-bedakan gitu kan. Mungkin kalau dulu seperti itu Pak, banyak seperti itu diadu domba gitu ya. Sepertinya kayak diadu domba gitu Pak. Iya, Dibuat saling membenci seperti itu Pak. Itu sih yang saya tangkap Pak. baik. Puji Tuhan ya. Ada yang lain? Sebelum ini? Yang udah nonton dulu ya. Kalau nggak nonton kan gimana mau cerita? Saya kebetulan sampai selesai nontonnya ya. Karena eh, saya coba tunggu-tunggu gitu ya. Karena kan judulnya mungkin kayak, jadi boleh saya katakan judulnya itu berbeda dengan isinya gitu. Jadi bukan kalau boleh saya ini ya, saya tangkap itu eh, bukan membicarakan itu malah gitu. Bukan itu intinya gitu. Tapi justru eh, karena memang eh, yang podcast itu si Pak Pastor itu ya. Jadi mungkin kesannya lebih ini ya. Eh, jadi ke arah Tuhan jadinya gitu. Jadi mereka bisa melihat bahwa ini semua kedaulatan Tuhan. Jadi mereka tidak menyalahkan gitu. Dari Babe Aldonya juga dia tidak terlalu menyalahkan lagi gitu ya. Tidak terlalu menyalahkan dalam pembicaraan itu ya. Kan kadang kan begitu kalau di acara lain kan misalnya kadang-kadang kan terbawa terbawa atmosfer kan kadang-kadang kan. Nah, tapi pas itu eh, saya boleh melihat dari percakapan itu mereka gantian gitu ya. Karena saya merenungkan Tuhan gitu ya. Karena itu apa namanya fokus saya. Jadi istilahnya gini, dalam setiap hal gitu saya mau melihat Tuhan di sana gitu ya. Jadi itu yang membuat eh, saya ya mengirimkan itu gitu. Jadi harapan respon apa. Makanya ketika Pak Michelle bilang apa itu ya, itu ya berarti pasti nonton gitu. Yang bilang ini kan, bentar ya. Eh, ini dia. Tuhan itu skenarionya indah gitu. Nah, jadi itu kan itu salah satu pembicaraan di sana kan. Tuhan itu skenarionya indah gitu. Jadi eh, itu memang benar-benar seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya tentang Yusuf gitu. Kalau Yusuf tidak merenungkan Tuhan, pastilah dia masih terhanyut dengan masalahnya gitu. Kalau dia tidak mulai menyadari bahwa semua itu skenarionya Tuhan, maka ya dia akan ya sudahlah tunggu mati aja lah gitu. Nah, ketika Ayub diizinkan mengalami itu gitu, mengalami penderitaan yang panjang itu ya cukup lumayan. Itu kan bukan karena salahnya dia. Dia coba cek-cek selalu hidupnya gitu. Nggak ada yang salah gitu. Tapi kenapa aku ngalami kayak gini? Maka kan eh, ketika teman-temannya itu mulai bicara, nah dia ya membela diri lah gitu. Nah, itu sebabnya saudara perjalanan kita itu mengikut Tuhan itu harus banyak
sendirian bersama Tuhan gitu. Sendiri gitu. Dari ceritanya dari ketika saya lihat pembicaraan itu ya, si pastor itu masih kental sekali, saudara. Jadi dari alur pembicaraannya itu dia masih kental, karena kan ada satu hal, saudara, yang di dalam diri kita orang Kristen, hamba Tuhan gitu ya. Ada satu hal yang saya lihat belum bisa fleksibel sekali gitu. Jadi walaupun, jadi kalau dengar dari kesaksian, memang Pak JS ini banyak memenangkan juga orang-orang di luar Kristen ya. Jadi memang dia menunjukkan, karena memang kan dia mau menjaga image-nya dia ya di hadapan publik juga. Jadi tetap dia selalu membicarakan tentang Yesus Kristus gitu ya. Sementara kan si Babe itu kan dia itu apa? Dia terima, tapi imannya itu teguh loh dengan kepercayaannya gitu. Saya tahu itu Tuhan gitu. Tapi si pastor itu saking memang ada, saudara, kalau saudara tangkap itu ya dari dalam hatinya itu, tetap ada apa ya, kebenaran pribadi itu yang mau ditonjolkan dia. Jadi itu kayak mengambil kesempatan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan gitu. Padahal sebetulnya, saudara, cara Tuhan tidak seperti itu lagi. Bukan. Jadi sebetulnya harusnya karena kalau sudah lihat terakhirnya itu endingnya ya, itu si Babe Aldo itu sampai nangis gitu. Itu kalau saya boleh rasakan, kayak merasakan Tuhan ya di situ gitu. Dari pembicaraan itu, ketika beberapa kali, saudara, pernyataan-pernyataan dari si Babe itu membuat si pastor itu tertegun gitu ya. Harusnya dari situ, saudara, sudah nangkap, kalau boleh seandainya gini ya, dengan jujur saja gitu. Tuhan itu memenuhi segala sesuatu gitu. Jadi ketika bicara itu gitu. Karena saya terus merenungkan tentang bahwa Tuhan sedang ada di atas muka bumi ya. Dia sedang menjadi manusia gitu. Firman-Nya sedang menjadi manusia, menjadi nyata. Kalau setiap orang dapat memandang ini, maka apa yang kita rindukan dulu ya? Tentang bagaimana, saudara, kesatuan yang sesungguhnya gitu. Saudara, memang di bangsa kita ini, saudara, ini dari dulu cukup kuat dengan perkataan Bhinneka Tunggal Ika itu. Berbeda-beda tapi satu juga, satu. Satunya kan pakai Eka. Ika. Ya. Nah, saudara, kesatuan itulah dulu yang runtuh. Kalau saya boleh tarik dengan sekarang itu adalah ya mungkin karena kan firman itu kan juga eh, sudah ada ya, sudah ada, yaitu di mana penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dan firman itu kan berlanjut terus gitu ya. Jadi sama seperti ketika Babel gitu ya. Ketika di zaman Babel dulu, itu kan mereka itu kan punya satu bahasa gitu.
Tetapi itu harus diruntuhkan oleh Tuhan. Gitu. Karena nanti, wah, mereka jadi melanggar karena mereka tidak mau terserak gitu. Ya, jadi mereka melanggar ketentuan firman gitu, skenario gitu. Nah, jadi saudara, dengan sekarang kita melihat saudara, ada satu hal yang Tuhan kerjakan lagi, yaitu Tuhan mulai menyatukan orang-orang yang masih punya hati gitu, masih punya hati nurani. Gitu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan ya, berpikir berbeda gitu dari secara umum gitu. Kan kita tahu kan si pastor ini dia kan sudah keluar juga dari sinode gitu ya, sehingga dia bilang jangan panggil saya Pak Pendeta gitu, karena nanti viewers ini secara khusus dari sinode GBI ya, kok masih pakai nama pendeta gitu, karena pendeta itu adalah gelar yang diberikan oleh sinodal gitu. Jadi dia bilang di situ. Jadi saya panggil apa dong katanya? Panggil pastor saja, karena pastor itu adalah karena kan menggembalakan gitu. Ya menggembalakan bukan hanya eh, satu sinode tertentu gitu, tapi menggembalakan ya semua orang gitu. Maksudnya tidak terbatas gitu. Ya dengan pemahaman apologetikanya gitu ya. Nah, jadi memang jenis yang seperti ini, saudara, ini agak berbeda dengan doktrin gitu. Kalau doktrin itu hanya ya sudah, kalau kita pegang doktrin ini ya sudahlah, pegang doktrin saya. Yang lain yang punya kebenaran gitu, ya sudah itu kebenaran kalian gitu. Jadi sebetulnya sudah terlalu banyak sekali doktrin ini memecah-mecah gitu. Jadi dari situ kita boleh melihat gitu ketika dalam uh, pembicaraan itu ya. Jadi boleh melihat sedalam apa seseorang itu merenungkan tentang Tuhan. Gitu. Jadi mereka boleh menerima gitu ya, saling menerima. Hanya dengan satu eh, perkataan atau satu pengertian yang dibuat Tuhan dalam hati mereka, yaitu ini semua skenario Tuhan. Jadi walaupun ya, walaupun nampaknya buruk gitu, tetapi mereka bisa melihat itu semua skenario Tuhan. Harus ada Goliat supaya muncul Daud, harus ada Firaun supaya muncul Musa. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi selalu penyelamat didahului oleh pembinasa, kira-kira begitu. Nah, itu juga sebetulnya yang sedang kita lihat ini. Jadi kalau seandainya semua merenungkan tentang Tuhan ini, tentu damai sejahteranya tidak mau dicuri gitu oleh keadaan yang sedang terjadi. Gitu. Saudara, kalau kita mulai melihat kembali ya, kita mulai melihat kembali ketika anak-anak bisa sekolah pada akhirnya gitu ya. Yang tadinya itu seolah-olah rasanya nggak mempedulikan lagi gitu. Karena di balik itu seperti ada ancaman gitu ya. Pokoknya harus semua karena mereka ingin the best gitu. Jadi mereka ingin sekolah mereka semua divaksin gitu. Mereka ingin karena ya pengen yang terbaik, taat gitu ya. Pengen dapat nilai. Jadi ketika ada orang
Apalagi mungkin ketika saya buat alasannya, saya tegas lagi buatnya, saya tambahin gitu. Bukan hanya masalah keyakinan. Oleh bilur Tuhan Yesus gitu. Supaya sadar gitu kan. Kalian ini sekolah Kristen. Namanya visi kudus. Gitu. Visinya kudus loh. Gitu kan. Harusnya sadar, ingat gitu loh. Bahwa visi kami ini kudus gitu loh. Jadi supaya jangan sembarang memakai kata kudus itu untuk kudus itu miliknya Tuhan harusnya. Itu kan arti kudus. Gitu. Ya, memang saudara, apa saja keputusan yang kita ambil gitu, itu selalu ada jalan Tuhan untuk menolong gitu. Tapi kalau kita dikasih pilihan, pilihan yang memang itu yang pengen Tuhan kita pilih, maka itu ada harga yang harus kita bayar untuk itu gitu. Itulah cirinya apakah benar-benar itu yang pengen Tuhan kita pilih. Gitu. Jadi selalu ada harga. Makanya, tapi ketika harga itu harus kita bayar, disitulah terkadang kita itu kadang pengen menyalahkan keadaan. Gitu. Nah, di situ kadang kita jadi ini ya drop lagi. Ya, sehingga kita sibuk bicarakan di situ. Yusuf sesaat memang dia itu ketika dia dimasukkan di penjara, di sumur itu saudara. Dari situ dia, aduh kakak-kakak kok bisa kayak gini ya. Kalau nanti aku mati di sini gimana? Kalau nanti datang hujan gimana? Lalu ketika kan itu ketika dia dijual juga bayangin tuh. Aduh. Mungkin sampai saudara-saudaranya dia dibawa oleh pedagang Mesir itu gitu. Ketika dibawa itu. Ketika dia mungkin masih melihat ke belakang saudara-saudaranya gitu ya. Harus seperti inikah jalannya. Saudara, dia dengan cepat saudara. Mengalir bersama dengan jalan Tuhan yang tidak terpahami oleh dia. Seperti jalan gelap. Nah, seperti itu juga kita sebetulnya dalam mengikut Tuhan ini. Kita sudah masuk ke tahun ke-13 kalau di Tembesi. Saya sudah berkali-kali ceritakan kepada saudara, ketika memulai pelayanan ini saudara, saya tidak tahu. Makanya saya dulu selalu pikir gini, aduh kalau salah ini Tuhan, ya sudahlah bubarkanlah. Itu tahun-tahun yang saya lalui gitu. Ya. Jadi praktis kegiatan itu cuma hari Minggu saja dan hari Kamis kalau nggak salah waktu itu. Jadi 2 hari itu aja. Dan semua ya jadi jemaat Tuhan sekaligus ya jadi pelayan Tuhan. Gitu. Tidak ada satu aturan-aturan. Oh ini pelayan Tuhan ini enggak. Karena semuanya gitu. Semua jadi berdoa, semua bisa jadi ini, semua jadi itu. Gitu. Karena mau mencoba ya mau dipimpin oleh Tuhan. Tapi kan ternyata perjalanan itu tidak semudah yang saya bayangkan gitu. Cuman ya jalan saja seperti itu.
ya. Apalagi waktu itu saya kerja lagi ya, saya harus usaha, saya sibuklah dengan usaha saya juga gitu ya. Saya terikat dengan kerjaan saya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ya sakit seperti itu. Jadi perjalanan yang panjang itu ketika saya renungkan, baru belakangan ini baru boleh merenungkan gitu. Itu ketika saya tidak melihat pertumbuhan gitu di dalam jemaat yang saya gembalakan gitu. Ya, akhirnya ya kadang saya jadi sibuk di luar, melayani di luar, doakan kemana-mana, pergi kemana gitu ya. Dan saya terhibur dengan pelayanan itu. Sampai pada akhirnya dengan eh, COVID, jadi praktis, tidak memikirkan dulu di luar gitu. Ya, sambil menunggu gitu. Ya, melihat gitu ya. Nah, tapi saudara dalam perenungan yang ratusan hari ini, saudara, ketika melihat Tuhan itu makin nyata, tapi nyatanya itu adalah setiap hari, saudara, boleh bersekutu dengan Tuhan. Gitu. Itu tidak pernah saya alami. Setiap hari, bahkan sampai-sampai tidak ada waktu yang apa ya, boleh dikatakan setiap hari itu, mau habis Zoom kayak gini, mau habis ibadah raya gitu ya, itu sepanjang hari itu, ini benar-benar bukan apa ya, bukan tiap kali saya kayak merasakan hadirat Tuhan misalnya begitu, kalau kayak dulu misalnya ya, bukan, ini benar-benar bukan karena juga karena baca buku gitu. Kalau dulu saudara, saya harus menjaga diri saya itu baca buku terus, kemana saya pergi buku itu selalu saya bawa 2 atau 3, nanti yang mana saya baca. Gitu. Sudah terbiasa kayak gitu. Tapi kali ini saudara, eh, ada satu kebiasaan gitu, habis baca gitu, itu doa gitu. Doa merenungkan gitu. Dan dalam perenungan itu saudara, benar-benar terjadi dialog gitu. Dialog antara saya dengan Tuhan itu kayak terjadi pembicaraan gitu. Tiba-tiba saja dia bisa bicara begini, begini loh, gini, 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 gini. Ya. Dan itu ya setiap hari gitu. Dan saya diajarin caranya berdoa, mendoakan apa gitu. Ketika misalnya Tuhan kasih beban gitu ya, misalnya tentang teman-teman gitu ya, yang mulai saya dibawa misalnya eh, apa ya, untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain, dengan pendeta-pendeta gitu ya. Saudara, kalau di waktu yang kemarin itu, saudara, saya punya rasa begini, saudara. Tuhan, eh, karena kecenderungan hati saya, saudara, adalah memang punya kesabaran yang, kalau boleh saya bilang gitu ya, punya kesabaran yang tinggi untuk terus gitu. Misalnya sampai ketika melihat seorang teman misalnya, ya, itu tadinya dia sungguh-sungguh gitu, tapi mundur gitu ya. Terus rasanya mungkin, sudahlah biarin, karena dia ini goodbye lah, selamat tinggal lah gitu ya, karena dia nggak mau itu. Tapi itu saya bawa lagi sama Tuhan, sikap kayak gitu gimana Tuhan?
Kadang kan sikap Tuhan kan memang dibiarin gitu, ditinggalin gitu. Nah, saudara, mungkin di hari ini, besok, lusa, saudara, dia sengaja membuat kita, udah jangan kamu pikirin dulu itu. Atau dibuat di dalam hati saya begini, sudahlah, nanti sampai dia sadar. Ketika dia sadar, baru aku bisa bekerja. Kan firmannya begitu gitu. Ya, sampai dia sadar gitu. Nah, jadi saudara, ketika itu, oh gitu ya Tuhan. Oke, saya diam ya. Tapi saudara, begitu berjalan terus waktu, saudara, saya mulai melihat gini, saudara. Dalam persekutuan itu, ternyata kita itu dibawa semakin dalam akan bebannya Tuhan gitu. Ketika di masa yang tadi gitu, ketika disuruh kita udah kamu biarkan itu nanti aku yang kerjakan. Sebelum dia harus menerima dulu apa namanya ganjaran atas ketidaktaatannya gitu. Harus menerima dulu gitu ya. Nah, jadi oke, saya ikut dengan dia. Saya nggak pusingkan lagi, nggak ini gitu ya. Saya skip lah gitu istilahnya. Oke. Tapi begitu semakin bersekutu dengan dia, ada satu hal saudara yang dia kerjakan yang membuat ada perasaan lain lagi gitu. Ketika habis bersekutu itu ya. Jadi merasakan kasih Tuhan yang meningkat dari yang sebelumnya gitu. Nah, di balik kasih itu saudara ada beban Tuhan. Jadi saudara semakin dalam kita mendekat kepada dia, itu ada sesuatu yang membuat kita itu mulai kayak berpikir ulang gitu loh. Lalu harus tanya lagi. Jadi keputusan yang diambil misalnya ini sudah kayak final gitu. Ini kayak gini sudah gitu. Aku sudah memisahkan gitu. Sudah pisah ini. Ini seperti tanda itu ya. Itu sudah pemisahan ini. Itu kita dapat. Tetapi tahukah saudara, waktu kita itu makin dalam ke dia gitu, saudara, saya menemukan begini. Jadi Tuhan, ini sekarang gimana nih sekarang gitu. Ternyata saya mulai menemukan dia seperti dorong kita lagi. Sudah, waktu itu sudah. Sekarang dia berikan hati lagi kepada kita gitu. Untuk ayo, ini mereka ini masih punya kesempatan gitu loh. Padahal rasanya di kemarin ini rasanya itu sudah final gitu. Jadi saudara, persekutuan dengan Tuhan itu hidup gitu loh. Jadi saudara, pekerjaannya di dalam hati kita itu misteri. Jadi saudara, Tuhan itu tidak kaku. Karena memang saudara semuanya itu, ciptaan itu adalah dia gitu loh maksudnya. Yang paling bejat itu pun, itu dia juga gitu maksudnya. Itu hanya dibuat saja gitu. Diizinkan gitu. Makanya istilah tentang walaupun iblis itu sudah mau pensiun gitu, tetapi karena kedaulatan Tuhan, dia nggak boleh pensiun sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Jadi dia harus benar-benar jadi hamba gitu. Itu sebabnya dia itu juga makan dari
remah-remah yang ada di kakinya itu, di kakinya orang percaya itu, saudara. Jadi saudara akan temukan nanti begini, saudara. Kan kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu saudara tidak bisa kita pungkiri. Itu tidak bisa kita sembunyikan. Pasti akan kita bicarakan. Nah, waktu kita bicarakan itulah si jahat itu memakannya. Dan dia jadi tahu kebenaran. Dan itulah makanan dia. Jadi setiap kali ketika dia tahu tentang rahasia. Contohnya begini. Contohnya ketika saya bilang, ini tahun ke-13, tahun 13, di mana dia keluarkan kita. Oke? Itu kan firman. Karena di dalam pikiran saya sudah ada kebenaran yang mengatakan begini. Tuhan terikat dengan perkataan kita. Itu juga saya sudah ucapkan. Oke? Perhatikan ini saudara. Sistemnya Tuhan itu bagaimana Tuhan itu memenuhi segala sesuatu ini. Jadi bukan hanya saya ketika saya bicara kayak gini. Saudara pun coba nanti saudara perhatikan. Dengan cara seperti inilah saudara akan tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Iya. Tuhan itu ada di mana-mana. Di dalam siapa saja. Makanya saudara ketika saya kirim video itu saudara, tujuan saya adalah supaya saudara itu bisa melihat nih Tuhan ini. Supaya ini juga yang membuat tidak ada lagi terhalang. Injil bukan untuk kalangan sendiri lagi. Karena Injil itu bukan lagi untuk kalangan kita saja. Karena memang dasarnya Injil itu bagi semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Hanya saja saudara, karena itu tadi, politik divide et impera itu. Itu kan sebetulnya memecah kita. Dulu saudara, udah ada saudara. Semakin kesininya saudara, orang-orang Muslim itu pun mulai sadar bahwa yang membuat, jadi kan si Babe itu bilang, enggak loh, enggak ada kami seperti itu. Islam itu enggak ada loh. Enggak ada seperti itu. Jadi mereka yang tahu dasar daripada kebenaran Quran itu, enggak loh. Jadi mereka mulai sadar bahwa ada kelompok tertentu yang membuat mereka itu jadi kacau di dalam gitu. Jadi teroris itu muncul. Mereka sadari, enggak, Islam bukan teroris. Jadi ada yang memecah belah mereka di dalam. Itu dari pemahaman dia. Sampai dia cerita gini. Dulu saya ini ketika dulu kecil gitu, ada teman saya orang keturunan Arab gitu. Jadi dia ngomong ke teman saya yang Chinese, "Hey Cina," katanya. Wah, saya marah, saya pukul teman saya itu katanya. Yang Arab itu katanya. Jadi saudara, sampai dia berkali-kali ngomong kayak gini. Saya ini kok enak sekali ya di sini, dia bilang. Saya nyaman sekali ya. Saya itu selalu perhatikan gini, pastor katanya.
Kalau saya berjumpa dengan seseorang, kayak saya berjumpa dengan teman lama gitu. Padahal baru ketemu, saya kan nggak kenal Bapak gitu. Dan saya minta nomor WA Bapak, itu kan baru seminggu kemudian baru Bapak balas gitu. Saya tahu Pak, itu Tuhan gitu. Wih, dia bilang ngomong kayak gitu loh. Makanya coba saudara dengar percakapan mereka itu. Saya pikir ini, wow. Jadi saudara, kita ini selama ini saudara, ada satu pengajaran yang salah kayaknya. Yang membuat Injil itu tertahan. Karena selalu kita bungkus dengan pokoknya harus Yesus itu loh. Maksudnya. Jadi ketika mendengar nama Yesus ini saudara, si jahat itu berusaha menipu terus, memecah belah terus. Supaya jangan sampai nama Yesus itu diucapkan gitu. Jadi karena kekakuan kita, kekakuan daripada penginjil-penginjil sebelum kita, jadi membuat tidak pernah sampai maksudnya Allah itu gitu. Makanya sekarang saudara, ketika dikatakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, saudara, kata itu pun saudara, kalau saudara baca kitab Injil itu sudah masuk ke gagasan manusia. Perhatikan ya. Ketika penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Setelah itu kalau terjadi nanti penghakiman, betapa parahnya katanya. Jadi saudara, ada unsur kayak takut dengan penghakiman itu. Sehingga saudara, ada kecenderungan orang menolak penghakiman itu. Padahal tahukah saudara, hanya kalau ketika kita dihakimi lah, baru kita ngerti Tuhan yang sesungguhnya. Hanya ketika melalui penderitaan lah, itu kan dia bilang terus berkali-kali kan. Kalau nggak ada penderitaan, nggak ada kemuliaan. Si Babe yang bilang. Ayo, siapa yang menerangkan itu? Dia tetap kekeh dengan agamanya, keyakinannya. Dan kalau kita lihat buahnya oke lah, dari segi mungkin ada berita-berita tentang dia berapa kali bercerai gitu. Tapi kalau kita melihat dari apa yang dia ucapkan itu, kalau kita melihat Tuhan, mata kita fokus kepada Tuhan, maka kalau kita menuduh yang lain tentang orang itu, padahal Tuhan sedang bekerja melalui orang itu, bukankah kita sedang menghakimi Tuhan? Jadi saudara, ada sesuatu yang sedang kita lihat sekarang. Tahukah saudara, si jahat itu saudara memakai firman Tuhan. Salah satunya misalnya tentang vaksin itu. Saudara, mungkin kemarin kita mengatakan, oh, karena kan itu kan ada dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 14 kalau nggak salah. Semua yang menerima akan begini. Tapi tahukah saudara? Saudara, firman Tuhan itu saudara, kalau kita perhatikan hatinya Allah, kalau kita masuk lebih dalam, dia akan kasih rahasia kepada kita. Yang mungkin orang lain nggak terpikir ke situ. Gitu. Tetapi sebagai wujud semakin dalam kita menghampiri Tuhan, kita akan tahu rahasianya. Saudara, si jahat itu saudara kerjaannya itu mencuri, membunuh, membinasakan. Bukankah saudara,
Ketika itu unsur pemaksaan itu, oke? Ketika unsur pemaksaan itu, bukankah banyak di antara mereka yang benar-benar karena memang selama ini mereka belum pernah diajar oleh Tuhan. Sehingga mereka itu belum pernah mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan langsung. Mereka hanya diajar oleh manusia. Mereka hanya diajar oleh ahli-ahli Taurat. Dan mungkin sangat sedikit orang yang menunjukkan kualitas iman seperti orang-orang kudus dulu. Dan memang juga dunia ini, saudara, diizinkan Tuhan juga untuk supaya nikmati dulu semua buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Supaya kamu semua sadar apa dampaknya. Oke? Jadi begitu sampai pada puncaknya, harusnya manusia itu sadar bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Pencapaian apapun. Jadi mereka yang saling berperang satu dengan yang lain ingin berebut. Pastikan mereka menemukan gini, tak ada gunanya ternyata ya. Aku sudah mencapai ini, apa sih yang sudah kudapatkan? Bukankah mereka itu nggak tidur gitu? Kalau mungkin umur 40 mereka masih strong, 50 masih strong, 60 mungkin masih ini. Ketika 80, 90, pastilah mereka merenungkan nanti kalau saya mati, saya kemana ya? Kalau dia seorang pemimpin dunia, bukankah pada akhirnya dia sadar bahwa dia butuh orang lain? Dia akan kesepian. Saudara, ada satu hal yang luar biasa di depan kita ini. Ketika kita semakin erat bersekutu dengan dia, semakin dalam masuk, maka ada satu hal yang kita akan dengarkan yang berbeda dan belum pernah kita dengar. Itulah Allah yang hidup. Dia bisa berfirman begini. Yunus, mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kira-kira kalau Tuhan berbalik kepada mereka, apakah kita mau mengikuti perkataan yang dipakai oleh iblis, yaitu tanda 66 itu? Saudara, banyak sekali saudara orang menubuatkan. Saudara lihat di itu ya, di YouTube itu. Mereka itu menubuatkan hal-hal yang mengerikan, saudara. Bahkan ada yang sampai bilang begini, oh itu 3 bulan yang lalu. Wah, saya melihat mereka sampai saya bilang sama Tuhan, ambillah saya nggak tahan melihat kengerian ini terjadi. Saudara, ketika saya itu, saudara, itu benar-benar saya doakan sama Tuhan. Benarkah seperti itu Tuhan? Benar-benar saudara saya datang, karena saya tahu saudara, ada sesuatu saudara yang hanya kalau kita itu benar-benar berdamai dengan Allah. Kunci daripada kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama kita. Dengan siapa saja. Oke, memang nampaknya kamu mereka-rekakan itu. Mereka-rekakan hal yang jahat. Tapi Tuhan sangat ahli dalam mengubah itu menjadi hal yang mulia, saudara. Tuhan membalikkan keadaan. Dan disinilah sekali lagi
si jahat itu dikalahkan. Saudara, si jahat itu sangat suka ketika Tuhan menunjukkan murkanya. Karena dia itu, saudara, dulu dibuang, saudara. Dia kepahitan. Jadi dia sangat ingin setiap orang yang memberontak terhadap Tuhan harus mengalami perlakuan yang sama. Spirit itu secara tersembunyi itu bisa masuk menyerang setiap orang. Saudara, kita mesti mengenali musuh kita. Tahukah saudara? Dia itu menginginkan kita mengasihi dia. Tahukah saudara kasih yang sesungguhnya? Kenapa dikatakan begini? Kenapa dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti kamu mengasihi sesamamu manusia. Kenapa dikatakan bahwa di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan? Saudara, ketika Tuhan ngomong itu, saudara, tahukah saudara? Ketika dia bicara di situ, pada waktu itu, saudara, pengertian tentang sorga itu adalah satu tempat. Itu saja. Saudara, sorga itu dulu masih misteri. Dan bayangan orang pada waktu itu, sorga itu satu tempat, kalau mati nanti masuk sorga gitu. Tetapi tahukah saudara, sorga itu bukan satu tempat yang seperti kita di bumi ini, misalnya ada di tempat lain, di planet lain gitu, di luar. Itu adalah pola pikir manusia. Tetapi ada satu tempat yang dikatakan oleh Tuhan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, tempat Tuhan berada ini Tuhan bilang kita ada di sana, tetapi pada kenyataannya kita tidak mengetahui kalau kita sudah ada di sana. Tetapi kita harus lebih percaya kepada perkataan Tuhan daripada keadaan kita hari ini. Jadi kalau Tuhan mengatakan kepada saudara, aku sudah merampas engkau. Saudara, kalau saudara bisa melihat itu perkataan Tuhan, maka jadilah seperti yang kau imani. Tahukah saudara? Saudara, di dunia manusia ini, saudara, secara biologis, itu laki-laki sampai umur berapapun dia, itu ada satu dilema bagi dia, yaitu kenapa saudara ketika sudah sampai tua itu mengalami namanya kayak kanker prostat gitu. Itu adalah karena memang tidak tersalurkan gitu. Oke, saya sedang inikan saudara. Nah, jadi ada satu dilema bagi para hamba Tuhan gitu. Jadi saudara, saya ini gembala kita yang dulu ya di Pambil, saudara. Itu sudah mau menikah lagi, saudara. Itu ada teman pendeta bilang kayak gini, datang ke sini soalnya. Dia bilang kayak gini, yang kita beli ini ya, kita beli karena kami dulu kawan gitu. Dia pernah ke rumahnya, wow Pak, rumahnya dia sekarang, wow luar biasa istana Pak, katanya. Dia bilang kayak gini, karena sama-sama teman dulu, sama-sama pelayanan gitu. Dia bilang, potong leher saya, nggak lewat dari 6 bulan dia pasti nikah, katanya. Betul lah saudara.
Dan teman kita yang sekarang itu, yang keluar dari sini kan balik ke situ gitu. Ya akan mereka saksikan sendiri gitu. Saya pikir gitu, Tuhan, saya ketawa dalam hati ya. Saudara, tahukah saudara, bagaimana caranya orang yang, bagaimana itu nanti bisa digenapi? Saudara, itu tidak ujuk-ujuk. Makanya saudara, kita melihat kenapa banyak seperti yang kita lihat ya, dia sudah meninggal pun masih pengen melakukan itu. Ya kan? Berarti kan tersimpan di memorinya. Berarti nggak selesai begitu saja. Tetapi kan hanya Tuhan. Namanya ciptaan memang dirancang. Manusia memang dirancang sudah seperti itu. Dulu saya pikir hebat sekali guru kita dulu ya. Wah, umur 37 tahun dia sudah ditinggalkan istrinya. Bayangan saya, oke punya. Berikutnya, ya ternyata di situ. Dan banyak memang hamba Tuhan jatuh di situ. Tapi kenapa saudara? Dengan perenungan Tuhan, semakin melekat dengan dia gitu ya. Semakin, saya mulai melihat begini. Ternyata kita bisa lepas, karena itu kan puncaknya ya. Karena kalau sudah lihat di kitab Wahyu. Jadi dunia ini dikatakan itu seperti perempuan pelacur kan. Wanita pelacur tua itu katanya kan, yang sudah apa namanya menyesatkan hamba-hambanya dengan anggur cabulnya katanya begitu kan. Nah, saudara, itu puncaknya. Makanya saudara, kelepasan kita dari semua dunia ini tidak ada lain adalah ketika kita menyatunya dengan Tuhan. Dan saudara akan melihat nanti bahwa kasih di antara kita, kasih Tuhan itu saudara, itu murni. Kasih Tuhan itu tidak egois. Sampai saudara, ini saudara, ketika saya katakan kepada saudara tentang anak-anak saudara, ayo bawa di sini. Saudara, ketika di sini, kadang saya nggak tahu juga gimana ya. Gimana caranya. Tapi sudah keluar dari mulut saya gitu. Dan tahukah saudara, itu ketika kita mulai juga youth ya. Pak Twin, bagaimana ya kayak berteman dengan mereka gitu. Teman, mendengarkan curhatan mereka gitu ya. Dan baru beberapa kali saja mereka bertemu, saya sudah menikmati, kita sudah menikmati hasilnya. Hanya dengan apa? Dengan adanya satu persekutuan, bukan karena firman saja, tapi ya dengan bermain gitu loh. Dari situ akan ketahuan nanti, saudara. Jadi mengasihi Tuhan yang tak kelihatan, saudara, sekarang ini kita diajar mengasihi Tuhan yang kelihatan gitu. Saudara, si Babi Aldo itu saudara, sampai dia itu saudara begini. Sampai dia mempelajari tentang binatang, dia sampai piara itu. Ratusan ular gitu. Sampai dia bilang begini, kebejatan manusia sekarang sudah lebih dari binatang. Ngeri sekali Pak. Jadi dia perhatikan binatang yang
Kayak ular itu kan makanannya tikus gitu. Dia bilang begini, tikus itu tidak pernah takut dengan ular katanya. Wajar kalau misalnya dia makan. Karena memang, jadi ular itu ya karena makanannya itu, ya itu karena makanannya, makanya dia makan gitu loh. Jadi dia melihat satu satu keindahan daripada ciptaan Tuhan itu, proses kerjanya itu. Jadi saya menemukan Pak, kalau ular itu sudah kenyang, dia akan tidur, nggak makan lagi. Berbeda dengan yang sekarang, manusia sekarang. Tapi tahu nggak Pak, walaupun itu tikus yang adalah makanan daripada si ular itu, si tikus itu bisa membunuh si ular itu. Kapan dia bunuh? Kapan dia makan? Ketika si ular itu kenyang. Wah, nggak bisa. Jadi sampai mati katanya si ularnya. Dibuat oleh tikus ini. Tikus yang kecil. Saudara, tahukah saudara, Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara, itu benar-benar sangat nyata sekali di depan kita. Melalui apa? Melalui orang-orang di sekitar kita. Kenapa Tuhan buat keadaan ini, saudara? Kenapa rasanya kita terpisah dengan ya keluarga kita di sana? Tahukah saudara? Tuhan mulai dengan kelompok kecil di rumah kita masing-masing. Di gereja ini. Tuhan buat. Tuhan pisahkan dulu dengan yang ini. Tidak apa-apa. Jadi saudara, ketika Tuhan katakan kemarin, saudara, bahwa kita ketika keluar dari penjara, katanya. Ini penjara masa lalu kita, saudara. Semua segala penderitaan. Kita sedang masuk kepada masa kerajaan. Dan kita sedang masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Sebelum kita mencapai itu pun, dari sekarang kita sudah mulai menikmatinya. Dengan apa? Dengan kita boleh menerapkannya, saudara. Jadi saudara dengan anak, dengan istri gitu. Buatlah satu satu kepercayaan bahwa dimanapun kita berada, dimanapun gitu, bagi yang suami istri gitu, dimanapun kita berada, benar-benar ya sudah, istri kita sudah bersama dengan kita, suami kita bersama dengan kita bersama dengan anak-anak. Itu dimulai dari rumah. Tapi tahukah saudara, selanjutnya saudara, kemanapun kita, saudara akan berubah di sini satu paradigma. Satu paradigma dalam pikiran kita ini, saudara. Sehingga, saudara, kita akan melihat semua kita saudara. Benar-benar saudara. Benar-benar kayak saya misalnya kalau saya lebih tua, saya ini abang, saudara. Benar-benar kayak abang. Kalau misalnya adik saya Mak Michelle di sini kan, saya kan bisa aja peluk dia gitu kan. Saya cium keningnya misalnya begitu. Ini maksudnya saudara, jangan pikiran, ini maksud saya tentang kehidupan di sorga yang sesungguhnya. Ingat sekali lagi, ini tidak boleh diusahakan. Tidak boleh jadi dibuat suatu kayak dulu ya, kalau di RTM dulu ya, cipika-cipiki, enggak ya. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya sedang lihat, saudara. Saudara, kasih Tuhan sampai bisa melihat, saudara. Sampai terbentuk di sini. Benar-benar, saudara, kita melihat. Kalau saudara dulu membayangkan tentang bagaimana ketika Yesus bersama dengan perempuan Samaria itu murid-muridnya negatif loh pikirannya. Negatif pikirannya. Mereka dibilang di situ tidak tahu apa yang diinginkannya katanya.
Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Mereka berdua di situ. Dan mereka tahu perempuan itu, perempuan-perempuan yang jenis datang seperti itu, saudara, mereka tahu. Pasti karena itu ya sudah dipergunjingkan lah gitu. Makanya diambil air siang-siang. Tapi tahukah saudara? Jadi benar-benar saudara mesti membayangkan dia itu manusia pada waktu itu. Makanya saudara ketika dia mengatakan di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Saudara, di bumi kan seperti banjir, seperti zaman Nuh katanya. Mereka kawin mengawinkan. Tahu nggak saudara? Itulah maksudnya di dunia itu kayak satu ini saudara. Itu satu apa ya? Satu jebakan. Jadi memang manusia diciptakan. Jadi di area itu yang tinggal di dunia gitu. Makanya sorga itu bukan masalah, tempat yang akan kita tujui nanti. Lalu ketika kita mati, ujuk-ujuk langsung masuk sorga. Kalau nggak beres selama di dunia, mana bisa? Jadi sorga itu adalah realitas. Makanya saudara, sekarang, jadi kalau kita kan pastikan dengan keadaan yang sekarang ini kan, wah mereka jadi nggak menganggap kita. Ya sama juga kita dengan mereka juga, dengan pemahaman, lihat lo nanti. Gitu kan. Lalu kita melihat keadaan baik-baik saja. Mana yang kita dengar? Si iblis yang mau membinasakan mereka, karena memang firman Tuhan juga. Apakah firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak bisa berubah? Kalau Tuhan misalnya berfirman yang baru hari ini, bukankah dia bebas? Amin, saudara. Bukankah dia bebas mengucapkan sesuatu yang baru? Bukankah esensinya adalah kasih? Bukankah dia tidak menghendaki satu orang pun binasa? Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, saudara. Tetapi supaya semua orang berbalik. Cuman memang perjalanannya panjang. Kita sudah melaluinya duluan. Oke? Kita rela diperlakukan tidak adil. Saya rela kalau dibilang yang dipaksa harus ini, udah cabut anak saya. Sekalian di penjara pun tidak masalah. Sudah lewat dan orang-orang yang belum lewat pasti harus melewati. Harus melewati dulu. Tetapi kita yang sudah melewati, berarti kita bersama dengan Tuhan. Berarti kalau kita bersama dengan Tuhan, sekarang kita mesti menanggung bebannya Tuhan. Saudara, sebelum anak bungsunya itu pulang, bapaknya tidak akan pernah senang. Ibaratnya kita anak sulung yang sudah ada di rumahnya. Sekarang kita mesti mengerti, segala punyanya Tuhan itu punyanya kita. Nggak perlu kita merasa mereka yang menginginkan segala sesuatu kan karena itu sebetulnya. Kebanyakan kan karena ada itu. Supaya mereka bisa survive, bisa bekerja dan segala macam. Mereka lebih pilih. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Sudah mulai terbongkar semua. Ada bisnis di balik itu semua. Sekarang terbongkar. Dan sekarang tinggal kita lihat. Bagaimana saudara?
Wow, kerajaan Allah ini makin lama makin meluas. Saudara, apa yang Tuhan ciptakan di antara kita? Rasanya saudara, tidak berapa lama lagi saudara, uh, kita akan bisa uh, keliling lagi saudara. Karena kan perkataannya sudah keluar ya. Iya, ini sudah di depan mata kita saudara. Peraturan segera berubah. Amin saudara. Amin. Saudara, anak saya cuma dalam tempo berapa hari peraturan berubah kok. Bisa sekolah. Semua berita-berita ketakutan itu saudara, itu sekarang down. Berarti ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan nyatakan sekarang. Itulah Tuhan saudara. Itulah yang sedang kita hidupi sekarang. Itu yang sedang kita hidupi. Ini yang sedang kita lihat. Sekali lagi saudara, hidupnya itu mulai dia perkenalkan. Mungkin orang di luar sana tidak menyadari, tapi saya tahu setiap kita di sini benar-benar menyadarinya. Ada satu saudara gelombang, ini satu zaman yang baru sekali. Dari itu saudara akan lihat nanti saudara, benar-benar ego tentang agama itu runtuh saudara. Akan ada satu lagi saudara, penerimaan satu dengan yang lain. Antara suku yang satu dengan suku yang lain. Antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Disinilah kita melihat saudara, si jahat itu dipenjarakan di jurang maut. Kita sedang ada di sini saudara. Kita sedang masuk. Dan itu makin meningkat tergantung seberapa banyak kita, saudara, yang mulai, ini saudara, lakukan perenungan terus terhadap Tuhan. Hasil perenungan saudara, begitu diimplementasikan dalam kehidupan saudara, dunia ini berubah. Ya. Disitulah Tuhan itu makin lama makin nyata memenuhi bumi ini saudara. Melalui saudara dan saya. Melalui anak-anak kita, saudara. Oh, nampaknya mereka satu di sana. Kali ini berbeda. Orang-orang akan bertanya tentang iman mereka. Guru-guru mereka mulai akan memperhatikan. Ada apa dengan anaknya Bapak ini? Akan ada satu perubahan. Wow, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Satu orang anak kita, saudara, di satu komunitas apapun ketika mereka menyadari, wow, satu Tuhan, saudara, satu anak kita itu kayak satu Tuhan di sana, saudara. Karena mereka mengalami Tuhan. Maka saudara, ayo kuatkan keluarga saudara. Perbaiki. Nyatakan kasih semua. Pastikan seluruh anggota keluarga saudara mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ajari yang bayi sekalipun, ajari mereka. Tinggal di dalam Tuhan. Baik, saudara, puji Tuhan sudah 59 ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau menarik kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hari ini kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami bisa bersekolah hari ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan kami yang bekerja hari ini. Oh, hari ini menjadi hari yang baru bagi mereka. Bagi teman-teman mereka.
kasih-Mu melanda semua orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya seluruh penduduk kota ini, penduduk bangsa ini, boleh melihat Tuhan sedang nyata di bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati semua. Shalom. Kalau